Shalom Elohim, damai sejahtera kiranya menyertai engkau. Mari kita mengawali pagi ini dengan beribadah, membaca, merenungkan firman Tuhan. Karena hidup kita adalah datangnya dari Tuhan, oleh sebab itu kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan telah membangunkan kami. Pagi ini kami ingin merenung sejenak. Biarlah renungan ini meneguhkan, menguatkan kami, mendidik dan mengajar kami di dalam kebenaran Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menerangi batin kami dan menjadikan kami pelaku firman yang sejati. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Alkitab kita dari Kejadian 31 ayat 1 sampai 21. Dan natsnya adalah ayat yang ketiga. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu aku akan menyertai engkau. Tema bacaan kita adalah melihat Tuhan dalam setiap langkah perjalanan iman kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kejadian 31 ayat 1 sampai 21 menceritakan perjalanan dan perjuangan Yakub yang penuh dengan tantangan. Di tengah segala kesulitan dan tekanan dari Laban, Tuhan menunjukkan pertolongannya secara nyata. Dan bacaan ini mengingatkan kita tentang pentingnya mengikuti rencana Tuhan meski situasi yang kita hadapi nampak sulit dan penuh ketidakpastian. Yakub tidak hanya berjuang dengan Laban, tetapi ia juga berjuang untuk mengerti dan mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Perikop ini mencatat kelanjutan cerita Yakub yang telah bekerja selama 20 tahun di rumah Laban, paman dan mertuanya. Yakub yang awalnya datang sebagai pelarian kini menjadi pria yang kaya dan berkeluarga. Namun hubungan dengan Laban mulai memburuk. Laban merasa iri hati terhadap keberhasilan Yakub dan berusaha untuk menipu dan menghalanginya. Tuhan akhirnya berbicara kepada Yakub untuk kembali ke tanah asalnya, dan Yakub pun memutuskan untuk meninggalkan Laban tanpa memberitahukannya terlebih dahulu. Ini adalah langkah iman yang besar bagi Yakub yang harus menghadapi tantangan besar baik dari Laban maupun dari situasi yang belum pasti. Saudaraku, ketika kita merasa berada di tempat yang tidak nyaman atau mengalami kesulitan dengan orang lain, kita bisa merasa ragu akan masa depan kita. Namun seperti Yakub yang dipimpin oleh Tuhan, kita pun dapat mempercayakan hidup kita kepadanya. Tuhan tahu jalan yang terbaik untuk kita dan akan memimpin kita keluar dari setiap persoalan. Kita melihat sosok Laban adalah sosok yang menipu, tidak jujur, namun Tuhan menggunakan situasi sulit ini untuk membentuk karakter dan iman Yakub. Dalam kehidupan kita seringkali tantangan dan kesulitan menjadi sarana Tuhan untuk menguji dan memperkuat iman kita. Bahkan dalam ketidakadilan Tuhan bisa bekerja dengan caranya yang luar biasa. Dan selanjutnya ketika Yakub pergi meninggalkan Laban, ia tidak pergi sendirian. Tuhan menyertainya. Dalam perjalanan hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Meskipun kita tidak selalu melihatnya secara jelas dan kasat mata. Kehadiran Tuhan adalah jaminan yang memberikan kita kekuatan untuk menghadapi setiap langkah dalam kehidupan kita. Saudaraku, kehidupan Yakub mengajarkan kita, meskipun perjalanan hidup kita tidak selalu mudah, Tuhan selalu hadir untuk memimpin kita melalui setiap tantangan. Dalam setiap langkah kita, meskipun penuh ketidakpastian, kita harus tetap mengandalkan kepercayaan penuh pada Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Ketika Tuhan memerintahkan, kita harus siap untuk bertindak. Bahkan ketika kita tidak melihat seluruh gambaran Tuhan, Dia akan selalu menyertai kita, memberikan petunjuk dan menuntun kita. Amin.
Demikianlah renungan kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, ajarkanlah kami dalam setiap kehidupan kami menjadi orang yang berhikmat dan mengandalkan Tuhan. Memaknai setiap perjalanan kehidupan, Tuhan pasti menyertai. Kami melihat Tuhan melindungi kami. Kami merasakan kehadiran Tuhan menaungi kehidupan kami. Berikan kami kekuatan untuk tangguh dalam setiap perkara. Dan kami melihat ujian sebagai kebahagiaan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Haleluya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diakarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya. Selamat berkarya, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.